Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari dari kelas 4503 dengan NIM 67012 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alam dan manusia. Untuk pembahasan, yang pertama mengenai alam sebagai ciptaan Allah, lalu yang kedua mengenai manusia sebagai ciptaan Allah, yang ketiga tugas, fungsi, peran, dan sifat dasar manusia, lalu yang keempat alam yang dilalui manusia. Mengenai pembahasan pertama, alam sebagai ciptaan Allah. Allah adalah pencipta atau disebut juga dengan Allah, menciptakan planet bumi yang dihuni oleh makhluk hidup. Awal kehidupan di muka bumi dimulai dari ciptakan air atau minyak. Allah menciptakan alam semesta ini dengan 6 periode atau seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai pada surat Al-Hud ayat 7 yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dan ada singgah sananya atau sebelum itu di atas langit, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik kamu. Dan jika kamu berkata atau kepada pembantu, sungguhnya kamu akan dibangkitkanlah sesudah mati. Niscayanya orang-orang yang kafir akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Lalu pembahasan kedua mengenai manusia sebagai ciptaan Allah. Manusia adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Allah yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Asal-usul manusia pada surat Al-An'am ayat 2, Allah menyatakan bahwa manusia berasal dari tanah, dan adapun surat Al-Furqan ayat 54, Allah menyatakan bahwa manusia berasal dari air. Ciptaan manusia terbagi pada dua proses, yaitu proses ajali dan proses penciptaan alami. Komponen pembentukan manusia yaitu dari tanah, air, lalu kulit. Potensi manusia yaitu jasad, ruh, pendengaran, penglihatan, hati, dan fikir. Yang berikutnya tugas, fungsi, peran, dan sifat dasar manusia. Tugas, fungsi, dan peran manusia yang pertama yaitu ibadah. Ibadah adalah wajib bagi manusia. Yang kedua yaitu khalifah atau memelihara agama Islam dan terselenggaranya urusan umat manusia. Lalu yang ketiga, pengemban amanah. Amanah berupa ketaatan akan semua instruksi dan menjauhi semua larangannya. Sifat dasar manusia. Yang pertama yaitu ada doifa, diartikan kelemahan. Terbagi menjadi dua yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan atau nafsu. Lalu yang berikutnya zolim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72 berisi sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat mudah. Lalu yang ketiga kabat, artinya kelelahan. Dalam surah Al-Insik ayat ke-6 berisi wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar menuju Allah sampai kalian ketemu dengan. Yang berikutnya alam yang dilalui manusia. Alam yang dilalui manusia yang pertama itu pertama manusia hidup di alam gaib berada, tidak ada manusia yang mengetahui dengan. Lalu yang berikutnya rahim. Tahap kedua kehidupan manusia sudah diketahui dengan pasti, yakni dalam kandungan seorang wanita. Lamanya hidup di dalam rahim sekitar 9 bulan. Yang berikutnya dunia. Tahap ketiga kehidupan manusia adalah alam dunia. Setiap bayi normal dan sehat akan menangis setelah keluar dari kandungan ibunya. Lalu yang berikutnya kubur. Tahap keempat alam kubur merupakan tempat tinggal bagi mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu, hingga datangnya hari akhir kelak. Yang berikutnya akhirat. Tahap kelima alam akhirat ini dimulai sejak manusia dibangkitkan dalam kubur, untuk kemudian mulai diperhitungkan amalnya. Semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama di dunia ini akan diminta pertanggungjawab. Lalu kesimpulannya, Allah adalah Maha Pencipta atau disebut juga dengan Al-Quran. Ia menciptakan planet bumi yang dihuni oleh makhluk hidup. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari komponen pembentukan manusia yaitu tanah, air, dan ruh. Tugas, fungsi, dan peran manusia adalah ibadah, khalifah, dan pengemban amanah. Sifat dasar manusia ada 3, yaitu doifah, zalim, dan kabar.
alam yang dilalui manusia ada 5, yaitu ruh, rahim, dunia, kubur, dan akhirat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.